Oke, kali ini kita akan membahas minimum spanning tree. Sebelum membahas mengenai minimum spanning tree, kita ingat kembali, yaitu apa itu pohon atau tree dan forest. Tree adalah graf tak berarah yang terhubung yang mempunyai sifat tidak mengandung sirkuit. Jadi ini adalah sebuah tree. Di sini tidak mengandung sirkuit. Ini juga sebuah tree, tidak mengandung sirkuit. Ini juga tidak mengandung sirkuit. Setiap pasangan simbol dalam tree terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi kalau kita punya titik di sini, mau ke sana, mau ke titik di sini, itu pasti lintasannya hanya satu macam. Tidak mungkin lebih dari satu macam lintasan, karena tree ini bersifat tidak mengandung sirkuit. Jadi setiap pasangan simbolnya dalam tree terhubung dengan lintasan tunggal. Jika ada n simbol dalam tree, maka jumlah sisi tree-nya adalah n-1, misalnya ini. Ya, di sini ada simbolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah tree. Nah, sedangkan forest sendiri adalah kumpulan dari tree tadi. Ini tree, ini tree, ini tree. Kalau kita gabungkan menjadi satu, ini disebut sebagai forest. Jadi forest adalah kumpulan dari tree yang saling lepas. Ini ada 3 buah tree dalam suatu forest. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai spanning tree atau pohon merentang. Coba kita lihat graf berikut ini. Misalnya graf G ini adalah graf tak berarah yang terhubung bukan pohon. Artinya bahwa di G ini terdapat beberapa sirkuit. Jadi ada suatu lintasan yang circle. Dari A, B, D kembali ke A lagi. A, B, C kembali ke A lagi. Dan masih banyak lagi yang lain sirkuitnya. Nah, graf G ini dapat diubah menjadi pohon dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Jadi kalau kita putuskan sirkuit-sirkuit itu, ada beberapa kemungkinan dari pohon merentangnya. Ini adalah ada pohon perentang yang bisa dibuat dari graf G. Jadi graf G itu bisa dibuat pohon perentang dengan memutuskan sirkuit-sirkuit, tetapi tetap mengakomodir semua simpul yang ada di graf G tersebut. Jadi setiap pohon perentang di sini atau setiap tree di sini itu semua simpulnya tetap terakomodir. Jadi ada banyak kemungkinan spanning tree. Ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat beberapa contoh penerapan pohon merentang atau spanning tree. Misalnya untuk membangun rel kereta api yang menghubungkan sejumlah kota. Di dalam membangun rel kereta api tentunya tidak perlu bahwa setiap kota itu semuanya dihubungkan secara langsung. Yang penting bahwa setiap kota itu sudah bisa terhubung dengan jalur kereta api, maka setiap kota itu sudah bisa ditempuh dari kota mana saja. Kemudian jaringan pipa air, jaringan pipa gas, jaringan kabel listrik. Nah, jaringan pipa air dalam suatu perumahan, misalnya pipa gas dalam satu perumahan, maka tidak perlu, misalnya di sini ada perumahan A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Di situ bahwa setiap rumahnya itu dihubungkan secara langsung. Demikian pula misalnya kabel listrik. Ini kalau dihubungkan secara langsung malah jadi masalah karena bisa terjadi hubungan arus pendek. Ya. Nah, penerapan yang selanjutnya misalnya adalah dalam routing pesan pada komunikasi data multicast. Ya. Di dalam routing pesan multicast di sini itu harus diterapkan atau diharapkan menerapkan spanning tree protokol. Maksudnya bagaimana? Di dalam mengkomunikasikan atau mengirimkan sebuah pesan, diharapkan bahwa penerima pesan itu tidak menerima pesan secara berulang-ulang. Pesan yang berantai disampaikan dari satu titik ke titik yang lain itu tidak diterima secara berulang-ulang. Misalnya begini nih, ini ada pengirim pesan pertama A, dia akan mengirimkan ke seluruh titik di sini. Ya. Maka A ini akan mengirimkan ke B, ke C, dan ke E. Nah, C ini kemudian juga akan mengirimkan pesan kepada titik-titik yang terhubung dengan C ini. Maka karena B ini sudah menerima pesan dari A, tentu dia tidak perlu C ini mengirimkan pesan ke B. Demikian pula C tidak perlu mengirimkan pesan ke E. Dia cukup mengirimkan pesan ke F atau ke D, atau F dan D, dan seterusnya. Sehingga dibentuk jaringan pesan multicast itu akan membentuk spanning tree atau yang disebut sebagai spanning tree protokol. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan pohon merentang spanning tree. Oke, selanjutnya kita lihat apa itu pohon perentang
minimum atau minimum spanning tree. Nah, dari pohon perentang grafik tadi ternyata kita bisa membuat sekian banyak spanning tree. Nah, kalau spanning tree ini diberikan suatu bobot, karena graf G-nya adalah graf berbobot, maka bobotnya menjadi seperti ini. Jadi T1 itu mempunyai bobot 18, T2 20, T3 18, dan seterusnya. Nah, di dalam membangun spanning tree, seperti tadi contohnya adalah membangun jalur kereta api, jalur listrik, pipa air, ataupun multicast, tentu diharapkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun spanning tree itu adalah biaya yang minimum. Nah, sehingga dari sekian banyak spanning tree ini, kita pilih satu bentuk spanning tree yang menghasilkan jumlah bobot spanning tree-nya adalah paling minimum. Dari gambar ini, dari tree yang kita buat atau spanning tree yang kita buat, ternyata bobot minimumnya adalah 12. Ya, ini adalah spanning tree dengan bobot minimum. Nah, kalau untuk mencari bobot minimum dengan cara kita mencoba satu persatu spanning tree seperti ini, tentu ini tidak akan efisien. Ya, ini aja kalau kita perhatikan graf G-nya tidak terlalu rumit. Padahal dari graf G ini saja kita sudah harus membentuk spanning tree yang sedemikian banyak. Ya. Untuk itu maka diperlukan sebuah cara atau algoritma yang terstruktur bisa menghasilkan suatu spanning tree minimum atau minimum spanning tree. Algoritma yang akan kita bahas kali ini adalah algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Algoritma Prim dan algoritma Kruskal merupakan dua cara yang paling umum digunakan untuk membentuk pohon merentang minimum. Kedua algoritma ini terbukti mampu menghasilkan pohon merentang minimum. Konsep dasar yang digunakan dalam algoritma Prim adalah pada setiap langkah, pilih sisi dari graf yang berbobot minimum yang terhubung dengan pohon merentang T dan tidak membentuk sirkuit. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah algoritma Prim. Kita akan jelaskan algoritma Prim dengan menggunakan contoh kasus graf yang tadi sudah kita tayangkan di depannya. Nah, langkah pertama adalah inisialisasi, yaitu mengambil sisi dari graf yang berbobot minimum. Dari graf G yang kita perlu ini, kita lihat sisi-sisinya. Di sini ada bobotnya 10, 6, 4, 5, di sini juga 5, dan juga ada 3. Kita ambil sisi dari graf tersebut yang mempunyai bobot minimum. Dalam hal ini, yang mempunyai bobot minimum ini adalah CD, yaitu bobotnya 3. Ini kita masukkan ke dalam himpunan T atau himpunan spanning tree yang akan kita buat. Selanjutnya kita lakukan iterasi perulangan, yaitu langkah pertama kita pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. T tadi adalah sisi atau simpul yang sudah kita peroleh pada tahap sebelumnya. Dan sisi yang kita pilih itu adalah sisi yang tidak membentuk sirkuit di T. Nah, di sini kita lihat sisi yang bisa bersisian dengan CD, nah ini C dan D, di sisi-sisinya yang bersisian adalah CA, CB, kemudian DA, dan DB. Dari keempat buah sisi yang bersisian dengan simbol CD ini tadi, ternyata yang paling kecil adalah sisi DA, yaitu dengan mempunyai bobot 4. Jadi ini bobotnya 4, kita pilih menjadi sisi yang kita pilih pada langkah ini. Ya, jadi sisi DA ini kita masukkan ke dalam himpunan T. Ya. Demikian berikutnya diulang-ulang sampai diperoleh semua simpul itu sudah terhubung dan tidak membentuk sirkuit. Nah, sehingga pada akhirnya setelah semua simpul itu terhubung tidak membentuk sirkuit, kita peroleh spanning tree minimum atau minimum spanning tree. Nah, dalam kasus ini, graf ini akan menghasilkan minimum spanning tree dengan bobot 12, yaitu C terhubung dengan D, terhubung dengan A, D terhubung dengan A, D juga terhubung dengan B. Jumlah langkah yang digunakan
yaitu sebanyak N-1, yaitu sejumlah simpul dikurangi 1. N adalah jumlah simpulnya. Nah, ini adalah langkah algoritma prim kalau kita tuliskan dalam algoritma pemrograman. Jadi langkah pertama yaitu ada deklarasi, inisialisasi, ya, cari bobot sisi yang bobot minimum, kemudian dilakukan perulangan iterasi untuk mencari sisi-sisi yang terhubung dengan spanning tree yang dibuat dengan nilai bobot minimum. Ya. Oke, sekarang kita coba latih dengan contoh kasus di sini. Misalnya kita sudah memperoleh atau kita mempunyai metrik bobot. Metrik bobot, masih ingat, metrik bobot ini adalah suatu metrik yang nilai-nilai selnya itu merepresentasikan bobot suatu sisi yang menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang lain. Ya. Dari metrik bobot ini kemudian kita susun atau kita gambar grafnya. Ya, misalnya grafnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lakukan langkah algoritma prim. Nah, langkah pertama, inisialisasi, kita cari nilai bobot terkecil dari sisi-sisi yang ada di dalam graf itu. Nah, di sini kita peroleh ternyata sisi yang paling kecil itu adalah nilainya 10, yaitu sisi dari simpul 1 ke simpul 2 atau sebaliknya. Kemudian langkah berikutnya, dari simpul 1 dan simpul 2 ini tadi, kita cari simpul-simpul yang terhubung langsung atau adjacent atau sisi-sisi yang terhubung bersisian atau sisi-sisi yang bersisian dengan simpul 1, 2 yang nilainya paling kecil. Nah, di sini ternyata simpul 1 dan 2 ini simpul yang terhubung langsung itu ada 4, 6, 5, dan 3. Ya. Di mana simpul 14, sisi 14 itu mempunyai bobot 30, ini 30. Ya. Sisi 15 mempunyai bobot 45, 45. Sisi 26 mempunyai bobot 25, sisi 25 mempunyai bobot 40 dan sisi 23 mempunyai bobot 50. Dari sekian sisi yang terhubung atau bersisian dengan simpul di dalam spanning tree sebelumnya, itu yang paling kecil nilainya adalah 25, yaitu sisi 26. Ya. Sehingga sisi 26 itu kita masukkan menjadi anggota dari spanning tree pada tahap ini. Dengan total bobot yang diperoleh dari dua sisi itu, kita peroleh sebesar 35. Nah, ini diulang untuk tahap berikutnya, caranya sama. Ya. Berikutnya kita peroleh sisi 63, ya, 63 di sini. Ya, kita masukkan menjadi anggota himpunan T atau spanning tree. Total bobotnya adalah 30. Sudah selesaikah? Belum. Ya, karena masih ada dua sisi 4 dan 5 yang belum terhubung. Sehingga perlu kita lanjutkan ke langkah berikutnya atau langkah tersebut diulang. Ya. Ini adalah langkah ketiga ya. Tadi ada langkah ke 0, 1, 2. Nah, ini langkah ketiga. Caranya sama. Nah, di sini coba Anda perhatikan. Pada sisi 23, ya, ini nilainya 50. Ya. Ini tidak bisa dipilih. Kenapa? Karena kalau 23 ini dipilih, dia akan membentuk circle. Nah, padahal syarat dari algoritma prim, spanning tree itu tidak boleh membentuk circle. Sehingga kita bandingkan sisi-sisi yang lain. Jadi sisi-sisi yang membentuk circle tidak kita pilih. Nah, dari tahapan ini kita peroleh sisi 64 atau simpul 4 yang terhubung dengan sisi paling kecilnya adalah 20. Kita masukkan sisi 64 itu ke dalam himpunan T. Ya. Total bobot yang dihasilkan adalah 70. Nah. Oke. Demikian seterusnya. Nah, ini pada langkah keempat di situ diperoleh sisi 35 ya, simpul 5 dengan nilai bobotnya adalah 35. Sehingga sisi 35 itu kita masukkan ke dalam himpunan T. Total bobotnya adalah 105. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini ya, sisi-sisi yang lain sudah tidak mungkin dipilih karena ini sudah membentuk circle semua. Atau dengan kata lain,
semua simpul-simpulnya sudah terhubung membentuk sebuah spanning tree. Maka dari tahapan ini, inilah tahapan optimal, iterasi optimal diperoleh minimal spanning tree. Ini adalah minimal spanning tree yang dihasilkan, yaitu spanning tree-nya adalah T dengan sisi-sisinya adalah 12, 26, 63, 64, 35. Ya, ini 12, 26, 64, 63, dan 35. Bobot minimum yang diperoleh adalah 105. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal ini adalah modifikasi atau pengembangan dari algoritma Prim, di mana pada keadaan awal sisi-sisi sudah diurutkan berdasarkan nilai bobotnya dari kecil ke besar, sehingga membentuk suatu forest, di mana masing-masing pohon atau masing-masing tree di dalam forest tersebut hanya berupa satu sisi. Nah, sisi-sisi itu kemudian ditambahkan mulai dari yang kecil ke dalam T, tetapi sisi yang ditambahkan adalah jika dia tidak membentuk sirkuit, sama seperti algoritma Prim. Ya. Ini adalah algoritma Kruskal. Ya. Jadi langkah pertama, inisialisasi, langkah ke-0, sisi-sisinya diurutkan menaik lebih dahulu dari kecil ke besar, T-nya masih kosong. Ya. Kalau di Prim kan langkah pertama memilih sisi yang paling kecil, jadi T-nya sudah isi. Kemudian lakukan langkah iterasi, yaitu memilih sisi UV yang tidak termasuk dalam T, yang mempunyai bobot minimum dan tidak membentuk sirkuit di T. Kita masukkan ke dalam T. Ya. Ulangi langkah ini sebanyak N-1 kali. Ya. Langkah ini karena jumlah N-1 kali ini sama seperti konsep minimum spanning tree, di mana jumlah sisinya adalah sebanyak N-1, di mana N adalah jumlah simpul dari graf tersebut. Ini prosedur pseudocode-nya di dalam algoritma pemrograman. Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman apa saja, tetapi secara prinsip algoritmanya adalah seperti ini. Oke, kita coba soal kasus yang tadi, latihan yang tadi, yang kita selesaikan dengan algoritma Prim, kita coba selesaikan dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, langkah yang pertama yaitu dari sisi-sisi yang ada di dalam graf G, itu kita urutkan berdasarkan bobotnya dari bobot terkecil ke terbesar. Jadi E1 sampai E10, karena di sini ada 10 sisi. Bobotnya 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Dari kecil ke besar. Langkah berikutnya, nah setelah kita urutkan, ya ini urutan yang pertama, kita urutkan semua sisi-sisinya. Ya. Kemudian kita pilih sisi yang paling kecil, masukkan ke T. Ya, kita pilih sisi yang kecil yaitu 10, kita masukkan ke T, kita keluarkan dari himpunan sisi yang diurutkan di awal tadi. Kita masukkan ke T. Bobotnya 10, ini kita peroleh ini. Langkah berikutnya, kita pilih sisi berikutnya, yang terkecil berikutnya. Ya, setelah 10 tadi ternyata yang terkecil adalah 15, yaitu sisi 36. Kita masukkan ke T. Jadi di T sudah ada dua buah sisi 12 dengan bobot 10 dan sisi 36 dengan bobot 15. Nah, di sini. Nah, Anda perhatikan, berbeda dengan algoritma Prim, algoritma Kruskal di sini dimungkinkan bahwa sisi-sisi yang diperoleh pada tahapan-tahapan iterasi itu tidak harus terhubung ya, atau tidak harus bersisian dengan sisi atau simpul yang sudah diperoleh sebelumnya. Ya. Demikian seterusnya, ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau dia membentuk circle tidak kita pilih, ya. Jadi kita pilih yang tidak membentuk circle, ya. Sehingga terakhir diperoleh minimal spanning tree yang kebetulan ini sama dengan yang diperoleh dengan menggunakan algoritma Prim, ya.
Jadi bobot minimumnya adalah 105, kalau minimum spanning tree tentu bobot minimumnya pasti sama. Tapi sangat mungkin sekali bahwa bentuk spanning tree-nya bisa berbeda. Ya, nanti kita akan sedikit jelaskan di bagian akhir. Ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan algoritma prim dengan algoritma Kruskal, di sini algoritma prim, sisi yang dimasukkan ke dalam T harus bersisian. Ya. Sedangkan di algoritma Kruskal, sisi yang dimasukkan tidak perlu bersisian. Tetapi pada tahap awal algoritma Kruskal, semua sisinya harus diurutkan berdasarkan bobot dari kecil ke besar. Ini kalau kita lihat perbandingan proses algoritmanya, ya, Anda perhatikan tahapan-tahapan pembentukan dari spanning tree-nya, ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Di dalam algoritma prim, misalnya ini pada tahap pertama nih, ini tahap ke-0 ya, ini tahap ke-1, di situ sisi yang dipilih ini bersisian, harus bersisian. Tapi ternyata pada algoritma Kruskal, nah itu tidak bersisian. Nah, dan seterusnya. Pada akhirnya diperoleh spanning tree yang sama dengan bobot yang minimal, yaitu 105. Nah, minimal spanning tree ini tidak harus selalu unik, artinya bentuknya tidak harus sama. Bisa saja berbeda. Kenapa berbeda? Dimungkinkan pada suatu graf itu ada beberapa sisi yang mempunyai bobot yang sama-sama kecil, gitu ya, sama-sama kecil. Contohnya misalnya ini, ya, graf ini. Ini kita bisa buat 3 buah pohon perentang minimum atau minimal spanning tree-nya. Ada 3 buah. Ini sama-sama mempunyai bobot 36. Ya. Ini minimumnya sama, 36. Tapi ternyata bentuknya, ya, bentuk spanning tree-nya ini berbeda. Mana yang benar? Semuanya benar. Ya. Tergantung dari, biasanya nanti tergantung dari proses tahapan di dalam algoritma. Oke, demikian tadi algoritma prim dan algoritma Kruskal untuk mencari minimum spanning tree dari suatu graf. Nah, sekarang silahkan dari graf yang ada ini, coba teman-teman mahasiswa bisa melatih, ya, mencoba supaya selain paham juga terampil. Saya yakin Anda pasti bisa. Ya, semangat!